Hai, assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Dan siapkan perlengkapan belajar kalian. Kita masuk ke pembelajaran 4. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Coba kalian amati, ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnaan ciptaan Tuhan. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Pertama yaitu fase telur. Fase pertama kupu-kupu adalah fase bertelur. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur dengan menaruh telurnya pada tanaman, biasanya di bagian ujung daun. Tiap kupu-kupu biasanya memiliki tanaman favorit anak-anak hebat untuk menaruh telurnya. Selanjutnya, telur kupu-kupu berukuran kecil dan biasanya berwarna putih. Dalam interval waktu 4-5 hari, telur akan menetas dan kemudian menjadi ulat atau larva. Nah, fase kedua yaitu ulat atau larva. Di fase kedua ini, telur yang menetas menjadi ulat. Ulat biasanya makan daun-daunan yang menjadi tempat diletakkannya telur sebelumnya. Pertumbuhan ulat cenderung cepat dan sering melakukan pergantian kulit secara alami. Hal ini disebut sebagai proses molting. Ulat bisa berganti kulit sampai 6 kali sebelum akhirnya menjadi kepompong. Saat ukuran ulat sudah cukup besar, maka ulat akan berhenti makan dan beristirahat sekitar 10 hari. Dia akan mencari tempat berlindung dan berubah menjadi kepompong yang merupakan fase berikutnya. Fase selanjutnya adalah fase kepompong atau pupa. Kepompong merupakan lanjutan dari fase ulat atau larva sebelumnya. Umumnya kepompong memiliki lapisan kulit yang lembut dan biasanya berwarna hijau atau coklat. Corak pupa menyerupai bentuk kamuflase hewan sesuai dengan lingkungannya sehingga tidak mudah dikenali. Kepompong akan berdiam diri dan beristirahat meski di dalamnya sebenarnya sedang terjadi proses pembentukan kupu-kupu. Durasi lama tahap kepompong pun bervariasi tergantung banyak faktor. Biasanya paling cepat 7 hari sampai dengan 20 hari. Fase terakhir adalah proses metamorfosis kupu-kupu, yaitu menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu akan keluar dari kepompong setelah berubah sudah sempurna. Awalnya sayap kupu-kupu akan tampak kusut dan kecil serta masih basah karena sebelumnya berada di dalam kepompong. Terdapat pula cairan hemolim pada kupu-kupu agar ia bisa membentangkan sayapnya dan menumbuhkan tubuhnya. Saat pertama keluar, kupu-kupu akan merangkak ke dahan agar menjadi kering. Setelahnya, kupu-kupu akan belajar untuk terbang dan hidup di luar kepompong. Nah, anak-anak hebat, tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu yang tampak pada layar handphone atau laptop kalian masing-masing. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada pula yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerakan sesuai dengan tahapan daur hidup kupu-kupu. Oke, sekarang kita akan membuat 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara... Ya, yang kedua, tuliskan metamorfosis daur hidup kupu-kupu. Oke, anak-anak hebat, kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan lain ya.
Lakukan pemanasan terlebih dahulu nih. Sekarang kita akan mengikuti gerakan sesuai gambar. Pertama, posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini adalah gerak telur, menyerupai telur. Kedua, posisi badan merangkak, gerak ulat. Ketiga, posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ayo apa? Gerak apa? Benar sekali, ini adalah gerak kepompong. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak gerik seperti kupu-kupu berlari sambil melompat-lompat. Nah, anak-anak hebat, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Nomor 1, manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Kalian bisa mengisinya dengan misalkan gerak tidur, gerak ulat, gerak kepompong, atau gerak kupu-kupu. Nomor 2, manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Yang paling mudah adalah, kalau Bu Guru, apa ya? Gerak kepompong. Oke, selanjutnya nomor 3, manakah gerakan yang paling sulit kamu tirukan? Ya, kalian bisa mengisinya misalkan gerak telur atau gerak ulat. Amati gerakan yang dilakukan temanmu. Tuliskan saran yang baik untuk memperbaiki temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Sebagai contoh, Edo menirukan gerakan ulat, yaitu di mana Edo merangkak tetapi badannya menyentuh lantai. Nah, sebagai saran dari kamu untuk Edo, yaitu posisi badan ditopang oleh kedua tangan dan kaki. Jadi posisi badannya tidak menyentuh lantai. Seperti itu anak-anak hebat. Sarannya untuk teman kalian yang melakukan gerakan kurang benar. Selanjutnya, cobalah sampaikan saran yang sudah kamu tulis. Bagaimana tanggapan temanmu? Apakah ia mau menerima saranmu? Apa yang harus kamu lakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Ya, dengan cara menyampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan. Ceritakan pengalamanmu saat memberi saran. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke anak-anak hebat, selamat belajar dan jangan lupa untuk berdoa dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.